Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan Anda menikah? Berawal dari pertanyaan kepada diri saya sendiri, mengapa dulu saya menikah? Sesungguhnya, dulu, saya menikah karena saya sangat mencintai wanita yang saat ini menjadi istri saya, dan saat itu, saya sangat takut kehilangan dia, agar dia jadi milik saya, maka saya nikahi dia. Merasa bahagia jika bersama. Namun, apakah saya bahagia setelah menikah? Banyak masalah yang kami alami setelah menikah. Orang-orang mengatakan bahwa itu wajar dan biasa. Ternyata tidak hanya saya yang mengalami. Beberapa teman, keluarga, bahkan saudara, mengalami hal yang sama setelah menikah. Bahkan ada yang berujung pada perceraian. Beberapa orang bercerita tentang masalah mereka setelah menikah. Mulai dari faktor ekonomi, kurang harmonis, bosan, tidak mendapatkan keturunan, pihak dari kedua keluarga dan orang ketiga. Saya akhirnya bertanya kepada orang-orang terdekat saya, teman, kerabat, rekan kerja, keluarga, saudara dan beberapa orang yang akan menikah dan yang sedang menjalin hubungan dekat. Saya bertanya tentang, apa tujuan kamu menikah? Atau apa alasan kalian menikah? Ada pula yang saya tanya, karena apa kamu menikah? Ada yang menjawab, saya menikah karena menikah adalah sunnah Rasul. Ada yang menjawab, sudah waktunya saya menikah karena usia. Dorongan keluarga. Desakan orang tua. Ada pula yang menjawab, ingin memiliki keturunan. Ingin memperbaiki keturunan. Memperbaiki hidup agar jadi lebih baik dan memiliki tujuan hidup. Malah ada yang menjawab, saya menikah agar terhindar dari maksiat dan zina, karena tidak mampu menahan hawa nafsu. Sedikit yang menjawab, karena cinta. Itu juga salah satu alasan saya dulu menikah. Mungkin sudah ratusan orang yang saya tanya sejauh ini, terkait tujuan, alasan, atau faktor orang-orang menikah. Tidak ada yang salah dari jawaban banyak orang tersebut. Namun hanya sedikit orang yang menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan kaidah agama. Termasuk saya sendiri pun dulunya menikah dengan tujuan yang tidak sesuai dengan kaidah agama. Padahal, berdasarkan Al-Quran dan Hadits, setidaknya ada 7 tujuan menikah. Menjalankan perintah Allah. Tujuan menikah dalam Islam yang pertama tentu saja menjalankan perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 32. Kedua, menyempurnakan separuh agama. Menikah berarti menyempurnakan separuh agama. Sebab hal yang sering merusak keimanan seseorang adalah kemaluan dan perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pernikahan agar menjauhkan umat Islam dari zina. Oleh sebab itu melaksanakan pernikahan adalah salah satu anjuran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, ibadah kepada Allah. Ketika sudah menikah seorang laki-laki dan perempuan dapat dengan mudah mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan berhubungan suami istri setelah menikah termasuk ibadah dan bernilai pahala. Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana menurut kalian jika ia, seorang suami, bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya, di tempat yang halal, dia akan memperoleh pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menundukkan pandangan. Pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari fitnah. Menikah juga dapat menundukkan pandangan sehingga mudah terhindar dari zina, wahai para pemuda. Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji, kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum, puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Keenam, mendapatkan ketenangan hati. Menikah, seorang muslim akan merasakan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bagi saudara-saudari sesama muslim, baik yang belum menikah, maupun yang sudah menikah, luruskanlah niat dan tujuan kalian menikah. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya, dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa bagikan. Karena, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.